Tahukah bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu selalu berbicara tentang masa depan yang lebih baik. Natal selalu berbicara hari yang lebih baik. Setiap kita pasti mau menjadi lebih baik tiap tahunnya. Gak ada orang yang mau menjadi lebih buruk. Selalu menjadi lebih baik. Dan Natal itu mengubah banyak orang. Natal itu mengubah banyak hal pada waktu itu dan saya percaya sampai hari ini. Natal mengubah kehidupan Maria. Natal mengubah kehidupan Yusuf yang nanti sama-sama kita mau pelajari. Mereka hidup sudah baik, mereka hidup sudah benar di hadapan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan, tetapi ketika Tuhan hadir, Tuhan lahir, maka ada sesuatu yang Tuhan ubah dan Tuhan tambahkan di dalam hidup mereka. Tuhan tak pernah puas membawa kita masuk di dalam satu kemuliaan, berhenti di satu kemuliaan. Tapi Tuhan akan membawa kita terus naik dari kemuliaan yang pertama, kemuliaan kedua, sampai kemuliaan yang lebih besar. Itu Tuhan kita. Makanya Christmas kali ini, saya berkata, ini lebih baik dari kemarin. Dan tahun depan, pasti jauh lebih baik. Katakan amin. Kita akan banyak diubah sama Tuhan. Sama seperti Yusuf dan Maria. Tuhan hadir, Tuhan tambahkan sesuatu, Tuhan ubahkan. Sekalipun ada tantangan, ya. Tahun depan kita sama-sama masuk di dalam tahun pergeseran besar dan mujizat. Akan ada banyak perubahan. Tapi mujizatnya juga banyak. Sekalipun ada tantangan, Anda akan jadi tetap lebih baik. Katakan amin. Makanya kita gak boleh anti ya dengan perubahan. Apapun perubahan yang dialami, entah itu negara kita, politik, segala sesuatu, kehidupan, keadaan, kita gak boleh anti dengan perubahan. Segala sesuatu yang perubahan yang datang dari Tuhan itu semua baik. Dan Natal akan menjadikan itu lebih baik lagi. Dan ini adalah table of menu. 4 kali ibadah. Jadi semua tema khotbahnya berbeda. Dari hari ini, besok 3 kali. Jadi kalau bisa hadir berikutnya, bisa hadir. Tapi pun kalau enggak nanti di YouTube-nya juga bisa diikuti. Nah malam hari ini kita mau sama-sama belajar, dapatkan pesan Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Orang pertama yang diubahkan sama Tuhan. Coba kita sama-sama buka Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat ke-18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat ke-18, kelahiran Yesus Kristus. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, katakan tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Coba kita lihat kembali di ayat yang ke-18 dikatakan sebenarnya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bapak bisa garis bawahi Alkitabnya gitu ya. Kelahiran Yesus Kristus itu selalu dicatat. Karena selalu ada perubahan. Makanya dituliskan kelahiran Yesus Kristus ini seperti berikut. Ada orang yang diubahkan pada waktu itu, Maria dan Yusuf orang pertama yang diubahkan.
Bukan semua manusia, tetapi kepada Yusuf dan Maria. Mereka sudah hidup di dalam kasih. Mereka ini sudah bertunangan, lalu tiba-tiba perubahan besar harus mereka alami. Makanya dicatat kelahiran Yesus seperti berikut. Selalu ada perubahan. Kepada Yusuf yang seorang hidupnya yang sudah baik, benar, gak aneh-aneh, keturunan Daud pula. Tetap selalu ketika Yesus lahir, ada yang diubah. Kalau kita merasa bahwa aku sudah baik, sudah benar, kita salah besar. Ada banyak hal yang Tuhan masih mau ubah di dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu. Sekalipun firman Tuhan mencatat ia adalah orang yang tulus hati, saleh, keturunan Daud, berarti cinta Tuhan, tahu firman. Tetapi kalau Tuhan datang, berarti Tuhan masih mau mengubah sesuatu di dalam kehidupannya. Dan ini yang menarik, bahwa peran Yusuf, tahukah Bapak Saudara bahwa peran Yusuf, kalau kita baca firman Tuhan hanya untuk kelahiran Tuhan Yesus saja. Karena firman Tuhan mencatat bahwa cerita Yusuf ini berakhir ketika Yesus berusia 12 tahun. Dia ketinggalan di bait Allah. Itu terakhir firman Tuhan mencatat tentang Yusuf. Setelah itu, no more. Enggak ada lagi cerita tentang Yusuf. Gimana dia, apa pelayanannya. Peran di dalam kehidupan ministrinya cuma pendek. Dan tafsiran mungkin, beberapa tafsir mengatakan Yusuf ini meninggal. Antara usia Yesus 12 sampai dia 30. Meninggalnya di antara itu. Artinya umurnya gak panjang dibandingkan Maria, istrinya. Umur Yusuf gak panjang. Kenapa? Karena firman Tuhan Yohanes, di kitab Yohanes ketika Yesus melakukan mujizat pertama, ingat? Mengubah apa? Mengubah air menjadi anggur. Itu hanya firman Tuhan katakan bahwa ibu Yesus di situ, tapi suaminya nggak ada. Berarti Yusuf sudah meninggal di sana, sudah nggak ada lagi. Usia Yusuf relatif lebih pendek. Bisa bayangkan nggak jika Tuhan tidak membawa perubahan di dalam kehidupan Yusuf di usia yang pendek? Maka ia hanya akan dikenal oleh kaum sebangsanya atau keluarganya sebagai Yusuf tukang kayu. Alkitab tidak akan mencatat sampai hari ini tentang Yusuf. Kita pun nggak akan mengenal Yusuf. Tapi karena Yesus membawa sebuah perubahan sekalipun usianya pendek, kita bisa mengenal Yusuf sebagai Bapak dari Tuhan Yesus. Sekalipun ketika Yesus memulai ministrinya dia nggak ada, tetapi firman Tuhan Alkitab sudah mencatat. Itulah Tuhan Yesus. Kalau dia datang, dia selalu membawa perubahan di dalam hidup kita menjadi luar biasa. Makanya ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, kita gak boleh tunda. Karena hari-hari ke depan gak ada yang tahu. Termasuk Yusuf pun gak bisa memprediksi, oh aku lebih panjang umur dibanding istriku. Dan yang luar biasa juga dikatakan gitu. Dikatakan bahwa Yusuf orang yang tulus hati. Ikut Tuhan harus tulus. Kita gak boleh ambil glory, footprint kita pun harus hilang. Yusuf hanya dipersiapkan untuk kelahiran Yesus. Setiap orang punya peran di dalam rencana Allah. Setiap kita punya peran. Tak ada peran biasa di dalam rencana Allah sekalipun terlihat biasa atau figuran. Mungkin kita bisa berkata sama Yusuf, ya perannya kok ngono tok. Yesus lahir 12 tahun, dead. Kok cuman begitu? Gak ada figuran. Peran Yusuf bukan figuran. Justru peran ini peran yang luar biasa. Coba kita lihat satu firman lagi tentang Yusuf. Bagaimana peran Yusuf. Matius 2 ayat 13. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Dikatakan begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Katakan larilah ke Mesir. Dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia.
Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Lalu ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Dan setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kita bisa melihat peran Yusuf, mungkin buat sebagian orang perannya cuma kasih nama Yesus, jadi bapak identitas dunia, bawa lari menghindari Herodes ke Mesir, balik lagi. Perannya cuma itu. Perannya kok gak enak. Perannya kok biasa. Apakah Yusuf ketika malaikat datang dikasih sebuah peran, apakah Yusuf gak tahu, gak bisa melihat apa yang ada di depannya? Apa yang akan terjadi? Yusuf bisa melihat. Yusuf itu tahu firman. Bahkan malaikat Tuhan berkata bahwa anak yang dikandung ini dari Roh Kudus. Dia pembebas, dia Immanuel, dia ini Mesias. Tahu. Bukan sembarang anak. Ini sesuatu yang besar banget bagi Yusuf. Bisa buat takut enggak? Bisa. Makanya di ayat ke-20 katakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf tahu tantangannya berat. Ini bukan anak biasa. Ini Tuhan, ini Mesias, ini Immanuel, ini bukan cuma sekedar anak ajaib. Dia tahu apa yang dia hadapi. Dia tahu. Makanya ini pesan Natal tahun 2023 untuk kita persiapkan 2024. Enggak bisa catat Bapak Saudara. Pertama, pesan Natal dari Yusuf. Ada harga di dalam setiap peran dan di setiap perubahan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengira bahwa harga yang paling ringan yang diambil, salah. Setiap peran harganya besar. Setiap peran. Perubahan itu menuntut peran dan bayar harga kita. Kalau kita berpikir memilih peran yang sederhana agar kita nggak terlalu repot, maka kita salah besar. Semua peran yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita, harganya besar. Gak ada harga yang kecil itu. Kita harus ingat di mata Tuhan tak ada peran orang benar yang sifatnya figuran. Semua tokoh utama. Kita ini semua tokoh utama. Semua orang benar punya peran penting dan semuanya dituntut bayar harga. Sekalipun Yusuf itu hanya tampil sampai usia Yesus 12 tahun. Setelah itu gak dicatat lagi. Tapi perannya itu penting. Gak ada peran yang gak penting. Hidupmu dan hidupku Bapak Saudara punya peran penting juga. Kita semua ini adalah puzzle of life. Gak ada lu gak rame. Gak ada lu gak sempurna. Itu kata Tuhan, gak ada kamu gak sempurna. Kita bisa lihat gambaran puzzle, mungkin 3.000 puzzle dipasang satu hilang. Kan aneh, ada dot hitam, gak sempurna. Satu itu berharga, satu itu penting. Dan kita mesti ingat bahwa bayar harga yang begitu besar untuk kebenaran dan kehendak Tuhan yang kita berikan akan mengerjakan kemuliaan yang jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Ini yang perlu diingat tahun depan bahwa setiap perubahan dan ada peran kita. Setiap visi ada peran kita dibutuhkan di sana. Dan setiap kita berperan ada harga juga yang harus dibayar.
Makanya hari ke depan kita nggak boleh takut untuk ambil peran dan bayar harga. Bahkan pesan Tuhan malam hari ini sangat menyenangkan. Sama seperti Tuhan itu sedang meeting dengan kita. Dia berkata, ambil agendamu, ambil ballpointmu. Tahun depan ini yang aku mau lakukan, dan ini strateginya. Kamu harus ini. Bahkan pesan Tuhan itu seperti kita ini atur strategi dengan Tuhan. Kita nggak tahu masa depan, tapi Tuhan yang tahu masa depan. Dan bayangkan hanya Tuhan yang tahu, dan dia atur strategi dengan kita, kamu harus lakukan ini. Siapa yang perlu kita percaya? Tuhan. Tuhan. Sepanjang ibadah Natal ini saya sampaikan semua pesan. Sifatnya pesan. Bukan hanya pengajaran tapi pesan. Catat pesan ini, ketika engkau mengalami sesuatu, terjadi perubahan, ingat ini. Bahwa setiap perubahan, setiap visi butuh peranmu. Dan setiap peran butuh bayar harga. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Lalu pesan kedua yang bisa kita dapatkan. Coba kita lihat ayat ke-13. Dikatakan segini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Katakan untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Perhatikan, Yusuf ini luar biasa. Malam itu juga, lalu ia pergi ke Mesir. Setelah melewati fase ketakutan, kekhawatiran akan masuk di dalam rencana Allah yang dia gak tahu bayangannya seperti apa. Yusuf dibawa lagi masuk ke dalam level pembunuhan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Sesuatu yang rohani di dalam diri Yusuf yang Tuhan titipkan untuk dijaga. Sesuatu yang masih kecil mungkin. Karena Yesus kan masih baby. Sesuatu yang sifatnya rohani yang masih kecil dititipkan di dalam kehidupan Yusuf. Mau diambil dan dibunuh sama Herodes. Nah ini pesan keduanya. Jangan izinkan orang lain mencuri dan membunuh rencana Allah di dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupmu dan jangan izinkan orang lain mencuri dan membunuh. Engkau perlu bangkit, engkau perlu menyingkir. Jangan kita izinkan kalimat nanti apa kata orang untuk membatasi kita melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Nanti apa kata orang? Sehingga kita gak berperan dari apa yang seharusnya kita lakukan. Iblis itu akan datang untuk membunuh rencana Allah dalam hidupmu. Mungkin itu rasa takut, mungkin itu rasa khawatir. Mungkin itu keputusasaan. Mungkin sesuatu yang mengikat kakimu. Sehingga engkau gak bisa ketika Tuhan berbicara bangkit. Ada orang yang hendak membunuh. Sesuatu yang rohani dalam hidupmu. Engkau gak punya kuasa untuk bangkit. Atau bahkan engkau gak punya kuasa untuk mendengar Yesus berbicara. Akan ada waktu di mana potensi yang Tuhan tanam, visi yang Tuhan berikan kepadamu akan iblis usahakan dengan sedemikian rupa untuk digagalkan. Sama seperti Yusuf diberikan bayi Yesus untuk dijaga, Herodes hendak ambil, hendak bunuh. Tahun depan kita harus banyak jaga hati dan pikiran. Orang yang jaga hati dan pikiran punya peluang menang lebih besar. Punya peluang lebih besar. Kita perlu berdoa agar langkah kaki kita ini dijaga sama Tuhan. Dan bukan hanya langkah kaki kita dijaga sama Tuhan, hikmatnya menyertai kita. Sehingga kita nggak pernah salah ketika mengambil keputusan. Nah, kita perlu berdoa. Jangan izinkan sesuatu yang rohani yang Tuhan titipkan di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Itu diambil, dibunuh. Sehingga kita kehilangan segala sesuatu. Dan ketika saya membayangkan firman Tuhan ini, ya
ya namanya kan sedang mengeksplor firman Tuhan. Saya bayangkan kalau misalnya nih Yusuf, Tuhan berbicara, Yusuf ketiduran, gak dengar, gak peka dia. Disuruh lari gak lari. Pasukan Herodes tangkap, Yesusnya dibunuh. Ceritanya jadi beda Bapak Saudara. Bukan ditulis, gara-gara Yusuf, Yesus mati. Beda cerita. Tapi puji Tuhan, Yusuf jaga apa yang dipercayakan. Makanya ketika firman Tuhan dia dengar, malam itu juga dia bangkit. Aku mau menyingkir. Tahun depan kalau engkau tahu bahwa engkau gak kuat di sana, menyingkir. Gak ada orang kebal dosa. Menyingkir, lari kalau perlu. Di masa-masa kayak gitu, engkau perlu komunitas yang benar yang membangun. Engkau perlu komunitas yang menguatkan, yang menopang, yang membawa kita ini ke arah yang benar. Banyak komunitas di luar sana, tapi gak semua membawa engkau ke arah yang benar. Hanya komunitas yang membawa engkau ke arah yang benar, itu yang akan menguatmu. Itu yang akan mengingatkanmu. Jangan lakukan ini, jangan itu, jangan. Dan ketika itu terjadi, engkau akan bisa menjaga apa yang Tuhan percayakan hari ini. Haleluya, amin. Amin. Yang berikutnya coba kita lihat. Matius 1 ayat 22 dan 23 terlebih dahulu. Dikatakan seperti ini. Garis bawahi ayat yang ke-22. Hal itu terjadi, katakan hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu coba kita lompat ke ayat 15. Matius 2 ayat 15. Matius 2 ayat 15 dikatakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, katakan hal itu terjadi. Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Setibanya di sana pun, ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini yang menarik, dari semua hal yang dilalui selalu ada kalimat hal itu terjadi supaya genap firman-Nya. Hal itu terjadi supaya genap firman Tuhan. Di dalam setiap proses yang gak mudah, ada Tuhan di situ. Di dalam setiap proses yang gak mudah, ada glory. Di dalam setiap proses yang gak mudah, itu termasuk di dalam perencanaan Allah. Makanya segala sesuatu dikatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Artinya, pesan ketiga, Bapak Saudara. Jangan keluar. Teruslah berjalan karena hal itu memang harus terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, poin ketiga ini harus Anda pegang, catat di hati. Ketika Anda sedang berada di dalam sebuah proses, ingat ini. Jangan keluar. Don't give up. Keep moving. Teruslah berjalan karena hal itu memang harus terjadi. Ada hal-hal yang gak bisa kita hindari. Yusuf maunya enak. Gak usah Yusuf, kita pun juga. Siapa yang mau proses? Jujur. Nanti foto Natal bersama saya pertama. Gak ada. Saya pun kalau ngomong minta sama Tuhan, Tuhan boleh proses. Dikit. Jangan banyak-banyak. Tapi Tuhan bilang, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Teruslah berjalan karena hal itu memang harus terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal tahun depan yang harus kita hadapi, sekalipun itu mungkin kita nggak suka. Sekalipun itu berat. Extra effort untuk melakukannya, membuat kita nggak nyaman. Tapi kita nggak boleh menyerah. Terus berjalan karena memang itu harus terjadi supaya rencana Allah digenapi. Saya diingatkan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, sempat saya share ke beberapa jemaat.
Tuhan pernah berfirman kepada Musa. Dia berkata seperti ini. Bersiaplah, jalani negeri itu lewat panjang dan lebarnya. Kata bersiaplah, artinya kita harus ready kapanpun. Apapun yang Tuhan minta, kita harus siap. Tapi kata berjalanlah, jalanilah. Kata jalanilah, itu bukan lari. Jalan, walking. Hanya berjalan. Menurut panjang dan lebarnya, itu berarti menikmati benar. Jalan menikmati, menurut panjang dan lebarnya. Nah kalau Tuhan sudah berkata jalanilah, lewati panjang dan lebarnya, maka jangan kita berlari. Tuhan gak suruh perintahkan kita berlari. Tapi Tuhan perintahkan kita enjoy the process. Karena kamu harus berjalan. Tuhan kalau berlari kan bisa cepat. Aku gak suruh lari. Kalau berjalan mungkin 1 bulan. Harapan kita dengan kita berlari 2 hari selesai. Ternyata kita berlari pun 1 bulan juga. Buang-buang tenaga. Makanya kalau Tuhan bilang jalan, ya jalan. Dan Tuhan kalau berkata jangan keluar, teruslah berjalan karena hal itu memang harus terjadi. Ya sudah dijalani aja. Jangan kita menyerah. Ujungnya kemuliaan. Jalani peran kita, jangan menyerah. Setiap proses memang harus terjadi dalam hidup kita supaya glorinya semakin besar. Anda ingat gak proses bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir? Berapa tulah yang dibuat? Yang 10 angkat tangannya. Loh, tadi banyak loh. Yang bilang 10 tulah angkat tangannya. Loh betul, angkat tangan. Betul itu 10 tulah. Gak yakin ya? 10 tulah. Baru bebas. Kalau Musa boleh minta 1 kali tulah keluar. 1 kali tulah selesai. Tapi Tuhan berikan 10 tulah. Tuhan izinkan Musa itu jalankan prosesnya. Ketika tulah pertama, Musa, wow ini pasti keluar. Tapi firman Tuhan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Hah? Kalau Tuhan mau mengeraskan hati Fir'aun, buat apa tulahnya? Betul nggak? Pertanyaan begitu. Kalau Tuhan keraskan, buat apa aku membuat tulah? Tulah kedua, harapannya, wah selesai. Tapi Tuhan, sekali lagi, aku akan mengeraskan hati Firaun. Gak main-main kan? Musa jalani setiap proses yang ada. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa langsung. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan izinkan prosesnya tetap. Tapi pernyataan Tuhan ini yang luar biasa. Aku akan mengeraskan hati Firaun agar lebih banyak tanda-tanda yang dikerjakan. Semakin lama prosesnya, tanda-tanda heran semakin banyak. Semakin besar perubahan yang kita ikuti sama Tuhan, pergeserannya, tuaian mujizatnya juga lebih banyak. Lebih banyak. Jalani peran kita. Don't give up. Ada 3 pesan ya. Yang pertama apa? Bisa catat tadi. Halo? Ada harga di dalam setiap peran dan setiap perubahan. Yang kedua, jangan izinkan orang lain mencuri membunuh rencana Allah dalam hidupmu. Dan yang ketiga, jangan keluar. Teruslah berjalan karena itu memang harus terjadi untuk kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Jalani peranmu, engkau akan melihat semuanya digenapi sesuai firman. Katakan amin. Diberkati firman Tuhan. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku.
mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku.